Oke, sekarang saya coba menjelaskan cara pemasangan paket tombol bagasi Suzuki Splash yang saya pasang. Ya, ini dia tombolnya. Ini kebetulan punya saya prototipenya yang nempel di mobil sekarang. Ini tanpa ada ring LED ya. Benar-benar versi basic aja. Nah, oke, itu dia. Pertama-tama kita buka door trim pintu bagasi. Habis itu kita lepas ini rumah kuncinya. Jadi tersisa lubang kosong buat diisi sama tombol bagasinya ya. Oh iya, ini dipapras dulu di bagian ini. Setelah rumah kuncinya kebuka, dipapras dulu, paling cuma 1 mili, pakai amplas aja, nggak usah pakai kikir atau apa gitu, takutnya nanti jadi ngelos. Dikit aja, yang penting saklarnya ini, tombolnya ini udah muat kepasang ya. Tadi habis ngelepas ini ya. Terus ini dilepas rumah anak kuncinya sekaligus tuas pengungkit yang ke sini nih. Ada lumayan panjang, dilepas. Ini posisi pemasangan motor door locknya tanpa perlu ngebor, tanpa perlu ngelobangin bodi. Kita cukup manfaatin lubang-lubang yang ada. Ini lepas kleman kabel bawaan. Ini di sini nih posisi aslinya. Kita lepas, kita manfaatin lubangnya sama lubang yang ini nih. Nah, lubangnya persis ukuran ini. Yang ini yang kepake. Pasang motor door locknya. Ini bagian yang paling tricky. Ini sesuaiin panjang kawat pengungkitnya buat narik. Ini buat narik penguncinya, karena kalau nggak pas dia antara nggak bisa nutup emang nggak bisa narik ini nih. Nggak bisa narik ini buat ngebuka. Oke. Oh iya, ini karena ini prototipe juga, itu modul saya posisinya di sebelah kiri. Ini, nah ini deh nih modul yang saya jual paketannya. Ini ntar saya kasih 3M juga. Ini ditempel di sini. Tuh. Ini yang soket 4 pin warna putih ngarah ke sini. Yang 4 pin hitam ke sini. Terus sambungannya kabel dua kabel ini ke motor door lock. Ini udah saya bikin PNP, tinggal colok-colok doang.
Ini buat ke tombol bagasinya yang 4 pin hitam. Jadi tinggal colok-colok. Selanjutnya ini di 4 kabel ini ada satu kabel massa, kabel warna hitam yang pendek sendiri, yang ada skun ringnya. Itu buat dibautin ke sini boleh, ke sini boleh, ke sini boleh, bebas aja. Yang penting dibautin ke baut body. Terus sisa yang 3 kabel yang panjang itu kita tarik ke depan lewat sini, tarik, kita selipin kawat dulu. Oh ya, pertama dibuka ini dulu ya, karet ini nih, karet fleksibel ini, buka atas bawah, selipin kawat sampai tembus, ikat ujung kabelnya, tarik terus masuk ke sini, termasuk karet sealer ini juga dibuka aja, nanti kelihatan itu. Nah, habis ini kabelnya keluar di balik plafon, 3 kabel yang panjang kita tarik ke depan, terserah, bebas mau lewat atas, mau lewat plafon atau lewat bawah. Kalau saya lebih senang lewat bawah ya, karena kabelnya juga cukup panjang untuk ditarik ke bawah bodi. Oke, selanjutnya 3 kabel kita tarik terus, tarik ke bawah, tarik ke sini, keluar di sini. Ini sebelumnya juga udah kita buka ya, ini kan buat narik kabel. Ini plastik bodi pinggiran ini, terus kita buka ini cover dashboard bawahnya. Selanjutnya, nah ini berhubung saya udah masang banyak aksesoris, ini semuanya pakai fuse tape. Ini kan ada 3 kabel tuh yang keluar di sini. Yang satu yang agak pendek itu disambungin ke fuse tape yang udah saya sebutin di video sebelumnya. Nah, ini dia. Nih, disambungin. Ini kan kabelnya masih nih, ini sambungan kabelnya. Kabel merah. Sambungin ini. Ini cara pemasangan fuse-nya. Mesti yang di atas. Nih kalau posisi gini, fuse-nya di bagian ini. Yang bawah kosongin aja. Ini gunanya kalau kita kita nyolok di fuse yang kepake, yang ada isinya. Tapi berhubung di Suzuki Splash ini ada beberapa slot fuse yang kosong, ambil yang paling pojok kanan bawah. Pojok kanan bawah. Ini 12 volt standby. Ini kosong. Kalau ada fuse-nya cabut aja. Itu kosong. Kalau berdasarkan fuse gram di buku manualnya. Oke. Terus cara
pasangin enggak yang bagian kabel ini ke bawah, ini ke bawah, kebalik di atas. Dia, intinya kalau itu uh, sederhananya kita ada input outputnya dari sini, harus masuknya keluarnya, jadi posisinya mempengaruhi. Ya, ini sengaja saya pakai fuse 2 ampere atau mungkin 3 ampere yang apa namanya, amit-amit kalau ada sedikit gangguan aja dia langsung putus fuse-nya, langsung mengamankan, nggak perlu nunggu sampai kabel apa gimana gitu kan. Oke, ini udah kita pasang, tapi terakhir aja yang 2 kabel lagi itu kita pasang ke modul remote. Nah, ini masih modul remote bawaan. Nah, ini kelihatan nggak? Ini ada 2 kabel. Kalau saya bikin awal ini kabelnya warna ungu sama pink. Ini buat kabel lock unlocknya, kabel abu-abu polos sama abu-abu merah diselipin aja, dicolok aja. Kalau mau diikat pakai kabel tis boleh juga, terserah gimana menurut kita paling aman. Cuman ini mesti diingat, ini tanpa kupas kabel, apalagi motong-motong. Kita main colok-colok aja. Ini modul remote bawaan ya, modul remote variasi yang udah ganti juga bisa, nggak ada masalah. Yang penting itu trigger negatif di lock dan unlocknya. Kalau saat kita unlock remote dia malah tombol bagasinya nggak bisa dipencet. Maaf, kalau kita ngelock remote tombol bagasinya bisa dipencet alias bekerja, tinggal bolak-balik aja kabelnya. Pas di unlock malah dia nggak bisa dipencet, tuh tinggal dibolak-balik aja kabel lock unlocknya, kabel yang menuju ke modul remote atau modul alarm. Oke, kalau ini udah kepasang, terus tinggal colokin fuse tab yang tadi. Ini kita colokin ke sini. Ingat ya, yang pojok kanan paling bawah. Pojok kanan paling bawah itu slot kosong. Ya. Udah, kerjaan kita udah kelar. Ini tinggal pasangin lagi cover dashboardnya, pasangin lagi.
trim pintunya, trim interior, pasang lagi karet-karet ini segala macem ya. Kayaknya itu doang sih. Nah, ini kabel seliweran karena ini prototype. Nah, ini paketan yang maksudnya ini modul yang saya jual di paketan tombol bagasi Suzuki Splash. Oh iya, mungkin satu kelemahannya, perbedaannya sama kayak tombol bagasi Agya, Ayla, Avanza, karena kita ngambil langsung itu dari relay door locknya. Jadi bentar, beda sama tombol bagasi Agya Ayla. Ini tombol bagasinya berfungsi hanya saat kita menggunakan remote. Kita lock unlock pakai remote, baru ini tombol bagasinya bisa on, bisa off. Nggak bisa dikunci manual pakai anak kunci ya di sini. Kalau mobil-mobil yang lain, mobil Agya Ayla itu sih bisa. Karena itu langsung ngambil ke jalur relay door locknya. Jadi bahkan tanpa modul-modul pun itu udah bisa berfungsi di Agya Ayla. Cuman yang ini kan saya karena nggak ketemu relay door locknya, relay door controlnya, atau modul door control, banyak penyebutannya. Jadi ya inilah mungkin hasil inisiatif, hasil inovasi dengan kelemahannya. Jadi kalau dikunci manual pintunya pakai enakan kunci, ini tombol bagasinya tetap dalam posisi on, tetap bisa dipencet-pencet. Jadi kuncinya harus dari remote, nggak bisa enggak, harus pakai remote. Karena kalau nggak pakai remote, kita kunci manual, ini jadinya nggak aman. Karena yaitu ini tombol bagasinya tetap bisa dipencet kalau kita kunci manual. Oke, mungkin segitu aja penjelasannya. Maaf kalau mungkin dirasa kurang jelas atau penyampaian dengan tata bahasa yang nggak baik, yang nggak pada tempatnya. Sekian dulu. Terima kasih.